gitu. Yang penting itu kalau rahasianya induk hitam itu jangan dikawinkan sama jantan yang merah polos, itu jangan. Perawatan Bagus ini. Kalau masih bagus bapaknya berarti yang rawat darahnya kalah. Kayak gitu. Kalau darah berkualitas harus anaknya lebih bagus dari bapaknya. Oke. Sedangkan ibaratnya mindset teman-teman itu kambing yang mahal itu harus menjuarai kontes. Nah itu jenengan pandangan jenengan kok berani kambing ini dibeli kembali dengan harga 70 juta itu jenengan mandangnya dari mana? Kurang lebih 1 mingguan lagi lahir. Itu induk biasa-biasa saja tapi anaknya itu udah 4 kali itu raja kalangan. Terus satu informasi lagi teman-teman, di kandang Kang Matsuko juga habis kanugrahan. Dulu kalau teman-teman pernah mengikuti ada satu pejantan, dulu cempe yang cukup viral yang di take over sama Kang Matsuko dari Jawa Timur ya Kang? Iya. Itu dengan harga cukup fantastis, yaitu 100 juta. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dan kembali lagi tentunya di channel yang sama, channel Jelajah Kandang. Channel yang insya Allah akan selalu konsisten dalam membahas kambing etawa ras Kali Gesing. Dan tentunya insya Allah kita juga akan selalu menginformasikan perkembangan-perkembangan dari peternak-peternak se-Nusantara. Dan untuk kali ini kita akan berkunjung ke salah satu kandang dari senior kita, khususnya di wilayah Banjarnegara ini. Tepatnya itu di desa Babatana. Desanya itu teman-teman, kita tinggal beberapa kilometer lagi kita akan berkunjung ke kandangnya Kang Matsuko. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan nama Kang Matsuko. Beliau adalah owner dari Mendo Tani Farm. Beliau adalah salah satu orang yang turut serta mengembangkan kambing etawa khususnya di wilayah Banjarnegara dan sekitarnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita ngobrol panjang lebar, tentunya juga kita mereview materi-materinya beliau yang sudah sangat istimewa. Sebelum kita lanjut ke kandang beliau, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, komen, tentunya jangan lupa di subscribe. Oke, langsung saja kita OTW. Ayo Mas Bro. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kandangnya Kang Matsuko, dan kebetulan orangnya juga udah nyantai nih. Tadi sudah memberi susu, sudah nyusui sempean, karena sempean di sini juga lagi banyak sekali nih untuk sempean-sempean di sini. Dan di belakang saya juga salah satu pejantan cetake Kang Matsuko yang mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan pejantan yang diberi nama Jojo. Tapi ini kita ulik nanti, kita nanti kenalan dulu sama Kang Matsuko, kita ngobrol-ngobrol seputar historinya beliau sampai sekarang memiliki materi-materi yang luar biasa. Oke, langsung saja kita ketemu dengan ownernya. Assalamualaikum Kang Mat. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sambil berdiri apa jigongan ya? Jigongannya ngopi. ngopi-ngopi. Enak ngopi. Sambil ngopi lebih enak. Oke, kita sudah bersama dengan Kang Matsuko. Sebelumnya kenalan dulu sama media, sama teman-teman yang mungkin belum paham orangnya tapi sudah tahu namanya. Beliau Kang Matsuko, silahkan kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Matsuko. Kayaknya ya ada yang tahu ya. Nama farmnya Mendo Tani Farm. Alamat Babadan, Kecamatan Pagentan.
Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara. Langsung nomor HP-nya aja. Apabila ada kepingin nomor HP saya, ya ada nih 082 135 396 53 kali. 53 kali. Nomornya unik dan antik. Nah, bagi teman-teman yang pengen nge-save nomornya Kang Matsuko tadi sudah diizinkan. Silahkan bisa sharing-sharing tentang perawatan ataupun tentang ilmu breeding yang sudah beliau ketahui. Kang Mat, ini pertama karena kita awal kan yang klasikan dulu. Pertanyaan pertama, dari tahun berapa jenengan itu terjun ataupun memelihara kambing Etawa? Dari tahun berapa? Tepatnya atau kisi-kisinya lah? Kalau dari tahun, saya kayaknya agak-agak lupa. Entah tahun berapa, yang jelas ya waktu saya ngerawat kambing itu setelah saya bersunat. Berarti sunat kan, kalau sunat ya sekitar Ya umur saya 10 tahun. sekitar umur 12 tahun 12 sunat. tahun. Lahir tahun 80. Berarti yang kelahiran tahun 80, sunat di umur 12 tahun. Habis sunat sudah mulai suka dengan kambing. Iya, kalau sebelum sunat sih udah ngerawat kambing, tapi kan kambing Gembel. gembel lokal itu. Berarti sekitaran tahun 90-an ya, mendekati 2000-an lah ya. Ya, sekitar. Nah, kalau pas tahun 90-an itu apakah jenengan sudah langsung ke Etawa atau waktu itu masih Jawa Randu atau kambing lain? Kalau Etawa sih sudah ada dari dulu. Pas saya belum lahir kemungkinan udah ada. Tapi setelah saya waktu bisa beli kambing itu udah agak dewasa. Saya kan pertama beli kambing, yang saya beli punya duit saya sendiri itu, seingat saya itu sehabis saya sunat. Oh, seperti itu. Iya, kalau nggak salah kan saya dikasih uang sama saudara-saudara. Itu ada uang, kalau nggak salah itu sekitar 70 ribuan dulu. Nah itu sisanya jajan itu 25.000. Saya beli kambing belum darah, itu mendekati darah Jawa Randuan. Iya, Berarti, beli sama kakak ipar saya. berarti waktu itu pakai uang sendiri itu masih Jawa Randu ya? Iya, Kalau untuk ke Etawa itu kisaran tahun berapa? Ya setelah saya ngerawat, dari saya habis sunat itu, saya dulu merantau ke Semarang. Pas waktu itu kalau ngebisnya itu kan dari Wonosobo ke Semarang 2000 sampai 2500 sampai 7000 saya masih merantau. Tapi saya cuma 1 bulan sekali, kadang 3 bulan. Saya fokusnya tetap kambing di rumah. Berarti ya, mungkinnya untuk Etawa sekitar tahun 2000-an lah ya? Ya sekitar 2000-an. Nah. Saya beli kambing Etawa itu pertama kali beli itu, kalau nggak salah cempe calon jantan itu umur kisaran 3 bulanan. Itu 150. 150.000. Iya, 150.000. 120. Saya jual sama orang Watu Malang Sumber, Pak Satoto. Oh iya ya. Laku 350. Berarti untung besar ya waktu Iya. itu. Walaupun, Terus saya beli lagi kambing gatel. Itu 340. Masih sisa 10.000. Nah, terus saya rawat, saya jual ke Pejawaran sama Pak Edi Siswantoro 1.100.000. Oh, ya. Itu induknya Gonzales. Induknya Gonzales itu dulu 1.100.000. Itu. oke teman-teman, itu sedikit cerita. Mungkin kalau kita mau bikin konten tuh
tentang historinya Kang Mat itu mungkin satu konten saja itu nggak cukup, durasi 20 menit atau 30 menit nggak cukup. Jadi kita nanti bikin konten untuk historinya Kang Mat Suko, nanti kita satu konten. Dilihat dari tadi, didengar dari cerita Kang Mat, berarti kan termasuk Mbah Edi. Iya, itu kalau Mbah Edi itu sama Mbah Daryono itu petani beken, petani awal saya itu Mbah Daryono. Kalau yang Itawa. Terus yang kedua, yang ketiga itu wilayah Wanasraya. Itu iya. yang tani beken, itu yang tani beken utama itu dulu kalau nggak salah itu Mbah Daryono, Pak Edi, terus Gedangan itu siapa lah? Pak Sudar kayaknya, terus Minangon itu Mbah Sumeji. Itu tani utama yang Etawa. Majasari itu Mbah Sebeni. Itu tani utama. Kalau di Pagentan udah ada Etawa itu orang satu. Namanya itu Pak Hedi Nono. Itu yang punya Etawa pertama. Kalau di Pagentan, khusus di Pagentan. Dulu. Berarti emang jam terbangnya itu sudah nggak diragukan lagi. Kalau sekarang Kang Mat Suko itu ibaratnya bisa dibilang gurunya para guru, mentornya para mentor. Mau diakui dan tidaknya, petani-petani yang peternak yang sekarang sudah sukses, yang bisa menjual ataupun mengonteskan hasil breedingnya adalah termasuk campur tangan dari Kang Mat Suko. Oke, kita ke materi jenengan dulu. Kita lihat beberapa, mungkin kalau kita ulik semuanya itu kalau materi satu hari. Materi di kandang saya sih materinya sebenarnya biasa-biasa saja. Biasa juara. Biasa-biasa saja. Biasa laku mahal, teman-teman. Kambingnya kan kusen-kusen, jelek-jelek. Untuk perawatan sih ya kemarin pernah cerita kan di sini, kalau perawatan terlalu bagus nanti kasihan taninya untuk bersih. Kalau saya kan cenderung sedia itu untuk bahan-bahan yang berkualitas. Betul. Untuk perawatan nanti biar diteruskan sama yang mau beli kayak gitu. Bukan jual yang kualitas tapi hasilnya itu nanti berosot, itu kalau saya nggak berani. Nah, untuk total punya jenengan itu ada berapa ekor? Selain di kandang ini kan juga ada di kandang atas, juga banyak yang digadokan ke teman-teman. Itu total kira-kira berapa? Kalau sama yang digaduan, kalau total keseluruhan induk-induk itu kayaknya kalau sekarang itu ya masih sekitar ada 53 kalau yang induk-induk. Kalau induk-induk berarti kalau sama cempe-cempean kan mungkin malah nggak kehitung ya. Mungkin kalau ada yang nggak beranak, ada yang beranak 2, 1 kan nggak kehitung. Jadi nanti kita nggak bisa mungkin kalau review satu persatu, cuman nanti yang ada di sini aja. Juga untuk indukan ada yang udah meteng tua ya Pak? Kalau yang hamil tua itu nunggu kelahiran, kayaknya kurang lebih 1 mingguan lagi lahir. Itu induk biasa-biasa saja, tapi anaknya itu udah 4 kali itu raja kalangan. Terus satu informasi lagi teman-teman, di kandang Kang Mat Suko juga habis kanugrahan. Dulu kalau teman-teman pernah mengikuti, ada satu pejantan dulu cempe yang cukup viral, yang di take over sama Kang Mat Suko dari Jawa Timur ya Kang? Iya. Itu dengan harga cukup fantastis, yaitu 100 juta. Dan alhamdulillah kemarin baru nyempel anak-anak Pak. Iya, itu alhamdulillah itu sampel utama. Sampel pertama ya, dari udah bikin hatinya plong. Nah, sudah bikin hatinya plong karena udah nggak terasa ngerawat dari kecil, harganya segitu, itu udah lupa. Jangan lupa, karena sudah lihat sampelnya yang wah peleh-peleh. Nanti kita sayangnya itu yang satu nggak tertolong mati. Nah, ya mungkin ya cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Jadi dari kebol aja itu nyempel 2, jantan sama betina. Tapi yang jantan mati belum rezeki, tapi betinanya juga istimewa. Tapi yang penting kan udah dapat fotokopinya. Oh iya, sudah dapat fotokopinya. Oke, langsung saja kita ke materi. Kita keluarkan mungkin 1 atau 2 ekor
betina. Oke, kita keluarkan dulu. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita keluarkan satu indukan dari Kang Matsuko. Lihat untuk spek jumbo, telinga, pasungan udah bagus. Nah, untuk kambing ini historinya jenengan beli atau anakan sini? Dulu beli. Belinya Ini kalau dulu saya beli itu pas umur 12 hari kayaknya. 12 hari. Iya, beli dari Cak Kadar. Cak Kadar itu mana itu? Malang. Malang, ini dari Malang. Nah, dulu saya beli jempe, terus setelah umur 4 bulan itu saya jual ke temen Magelang itu Borobudur, kalau nggak salah Mas Nugroho kayaknya. Dilalah di tempatnya Mas Nugroho itu ada kendala kebutuhan mendesak buat betulin rumah, terus dijual. Saya dikabarin, saya pas lagi nggak punya uang, saya telepon Hendri. Ini dibeli Hendri, kalau nggak salah 40 juta. Nah, dulu Mas Saya jual 35 juta. berarti untung 5 juta itu yang Ya, yang terus di tempatnya Hendri itu dibeli lagi sama Mas Irfan Jeporo. Nggak tahu berapa. Dengar-dengar sih 50 juta atau berapa. Terus dijual lagi sama Mas Soleh Gresik 60 juta. Terus saya beli 70 juta. Ini histori dari salah satu indukan di kandang Kang Matsuko. Ya, ini alhamdulillah baru 100% jadi induk beneran. Oh, berarti ini Iya, ini hampir rampas. Ini saya sabarin aja, ini nggak ada kambing yang majir. Saya usahain. Dulu kan saya terlalu itu yakin Mas Soleh itu bilang udah hamil. Ternyata setelah saya pegang susunya itu masih kemer-kemer, nggak ada genjel-genjelnya. Oh, berarti saya ada keyakinan ini belum hamil. Ini juga menarik teman-teman. Terus saya terapi, saya jemur, saya mandikan, terus pas hujan itu saya jemur hujan-hujanan itu. Suruh itu hujan-hujanan masih basah, saya masukkan ke kandang, terus setelah 3 hari birahi. Terus dikawinkan. Iya, alhamdulillah beranak 2, yang 1 mati. Ini sangat menarik teman-teman. Kalau kambing dengan harga 70 juta. Menurut saya kalau ini mungkin kalau untuk dikonteskan nggak masuk kontes ya Pak. Sedangkan ibaratnya mindset teman-teman itu kambing yang mahal itu harus menjuarai kontes. Nah, itu pandangan jenengan kok berani kambing ini dibeli kembali dengan harga 70 juta itu jenengan mandangnya dari mana? Maksudnya saya mandangnya kayak gini. Saya sebenarnya kambing ini saya jual sih saya udah ikhlas banget. Nah, berhubung induknya ini dulu kan susunya itu kalau komborannya full 1 hari 5 liter 4 liter. Nah, terahnya susunya bagus, makanya induknya mati, ini saya uber terus. Nah, terus anaknya itu kebetulan jumbo-jumbo. Bahkan adiknya ini udah beranak 3 kali kalau nggak salah di tempatnya Mas Amir. Berarti di samping kambing mahal itu dari kontes juara, juga lebih penting kambing yang bisa mengeluarkan kontesan seperti itu. Iya, iya. Itu. Dan dari track record Kang Mas. Lah kalau kambing mahal cuma menghasilkan sekedar piala tok, itu ujung-ujungnya ya galau. Galau ya. Iya. Nah, masih mending yang ini misalkan belum pernah dapat piala tapi mau beranak, anaknya menggembirakan, itu sama aja. Dan kebetulan ini juga anaknya juga masih di sini,
Masih Masih ini di sini. lahir pas itu malam tahun baru. Oh, berarti ini yang kawin sama kebolajar. Ya, Oke. ini sebenarnya sih satu kerandah kalau ke Bolajar. Tapi kan mau gimana lagi, ini emang feeling saya uji ke Bolajar itu sama yang udah agak umur, darah. Alhamdulillah, ini kan anaknya Tejo, sedangkan ke Bolajar itu cucunya Tejo. Oh, berarti. Tapi saya lebih yakin dari induknya ke Bolajar kan, induknya sangat cantik. Cuma warnanya jelek. Oke teman-teman, itu salah satu alasan kenapa Kang Matsuko itu berani membeli lagi kambing yang sudah dijual dengan harga 30 juta dan 35 35 juta dan kembali ke sini itu sudah 2 kali lipat ya, 70 Iya, juta. Alhamdulillah, ini panjen, ini masih rezeki saya bertahan. Ini kan suatu saya anggap ini gantinya Sri Gatin. Oke, buat gantinya legend panjenengan ya. Iya. Oke. Langsung aja kita masukkan dulu, nanti kita langsung lihat sempeannya dulu. Oke teman-teman, ini indukan udah kita masukkan, langsung kita lihat anakannya, sampel dari kebolajar dan indukan yang tadi. Ini ya Kang. Iya. Ya, bisa dipopong aja lah, gencel ini popong. Nah, dari sini aja Pak Kang, biar gambarnya lebih jelas. Lihat teman-teman, untuk ini spek anakan dari Bebon tadi yang dibeli dengan harga 70 juta dan sekaligus sampel dari kebolajar. Masih ngos-ngosan teman-teman. Oke Kang Mat, menurut jenengan, ini kan ugahan jenengan, speknya seperti apa? Lebih baik jenengan yang menerangkan. Maksudnya spek. Ya, untuk spek untuk kedepannya. Ini kalau spek kedepannya sih kayaknya sih lebih cantik ini sama induknya. Ini yang betina ya, Iya. yang jantan bukan rezekinya ya. Jantan cuma 2 hari. 2 hari. Meninggal. Ya, ndak aja nggak keburuan mati ya, kayaknya luar biasa. Oke teman-teman, ini mungkin relasi-relasi ataupun partner-partner dari Kang Matsuko yang jauh di sana, yang pengen melihat sampel ataupun anakan dari kebolajar. Nah, ini sudah di depan layar HP panjenengan, monggo di pirsani. Untuk masih agresif. ini juga untuk keseluruhan masih proses ya Kang. Ya. Tapi kalau gen kan sudah nggak usah ditanya kalau masalah luri di Kang Mat. Yang jelas semuanya berluri dan istimewa Bang. Kalau telinga sih alhamdulillah tebel, Halus juga. terus gombelnya juga kayaknya makin cantik ini sama induknya. Kalau spek seperti ini, Ini kalau pasung ini kayaknya motifnya kayak induknya kebolajar. oh ya, induknya Iya. kebolajar juga di sini ya. Di sini. Nah, nanti kita juga bisa lihat indukan dari kebolajar. Juga mungkin kalau di sini itu nggak bisa 1 atau 2 konten, mungkin banyak konten teman-teman. Karena ya eman-eman mumpung kita di sumbernya ilmu ya harus benar-benar kita teliti Ini kayaknya pertanyaan-pertanyaannya. kalau ekor ini kayaknya tebel. Ini besar. Nah, kalau terawangan jenengan ini buat kontes apa enggak ini? Ya kalau saya sih nggak narjet saya harus kontes. Ah. Yang saya andalkan kan yang penting dirawat, misalkan suatu kontes kan itu hiburan, misalkan kan saya. iya, misalkan pas ada waktunya, momennya pas tepat, kontes ya nambah semangat juga sih. Nambah semangat, nambah Iya. relasi, ketemu teman-teman ya. Yang jelas saya ngerawat kambing itu targetnya ya, yang penting itu dirawat, nggak susah kayak gitu. Kalau kontes itu kan suatu hiburan, ngumpul sama saudara-saudara. Penyemangat juga ya. Iya. Ya alhamdulillah sih. Kalau udah di petani sih pada muncul itu pada tarung produk sini. Produk ini banyak. Saya sering nonton. Aha.
Ya itu entah punya siapa itu kan Itu kita bahas nanti. Ya. Nanti kalau kita sama pejantan yang diberi nama Jojo itu salah satu pejantan Setake Kang Mat. ini sudah ya, kasihan. Dimasukkan saya dulu. masukkan aja. Oke. Ini langsung aja, nggak usah dipaus kita. Sebenarnya sih ini buat rahasia dulu. Sebenarnya rahasia, tapi karena kebaikan Kang Mat, jadi langsung dipublikasikan biar teman-teman di sana kayak relasinya Kang Mat bisa tahu dan menilai. Ini induknya kebulajar. Nah, ini teman-teman, ini induknya kebulajar. Mau Dikeluarin, oke siap. Kalau jenengan nggak keberatan. Yang laktasi berapa kali, Kang? Gimana? Laktasi berapa kali? Ini latasi 2 kali. Latasi 2 kali, lahir jantan semua. Sama Jojo. Oh iya iya. Cuma itu jengkelnya habis mencret karena susunya mati lampu itu jadi mengganggu susu. Iya betul, karena mati lampu jadi susunya agak basi. Kendit. Iya. Ini salah satu, kalau pola warna seperti ini tuh kalau Sasi Sura sangat dicari nih. Tapi yang Jawa kacangan, kalau ini ya nggak kuat. Udah lihat teman-teman, untuk telinganya udah enak, panjang, lentur, istimewa. Nah berarti ini juga dulu kalau ini di sini udah berapa tahun ini? Ini ya sekitar 1 tahunan. 1 tahun lebih. Apa bareng sama anaknya waktu itu diboyong sini? Ya selisih berapa bulan ya? 3 bulan atau 2 bulan selisihnya itu. Ya teman-teman, ini untuk indukan dari Kebolajar, salah satu pejantan di Ini kandang juga ikan dulu Suko. belinya sangat mahal. Mahalnya berapa ini? Ini 70 juta dulu. Nah ini juga 70 juta untuk spek warna seperti ini kan, bukan Iya. bukan kambing kontes. Iya. Tapi karena beliau ibaratnya Kang Mat Suko itu sudah kenyang lah dengan asam garamnya etawa seperti apa, harus mencari kualitas-kualitas breeding seperti apa, sudah sangat Ini saya paham. kan ngepen induk ini, tujuan saya ini saya blasterkan sama Jojo. Ini ngambil pasungnya lebih tipis, terus tanduknya ini tanduk belangkon, cara Belangkon. Jawane belangkon. Wis bentuk apik lah. Sedangkan Jojo kan kebanyakan itu tanduknya terlalu subur. Anak-anaknya kalau belum usia 8 bulan itu tanduknya biasanya subur sekali. Makanya rahasianya Jojo itu kalau dijempe itu kadang ada yang dilihat nggak enak, tapi setelah umur 10 bulan memuaskan. Nah itu salah satu ilmu buat kita ya teman-teman. Ini induknya Kebolajar, terus adiknya ini. Oke. Ini adiknya Shoot Kebolajar. saja Mas, langsung shoot ke Ini adiknya. ini jantan ini. Ini jantan semua. Jantan semua adiknya Kebolajar tapi Iya. kawin sama Jojo. Iya, ini udah diminta orang tapi mintanya dua-duanya, saya nggak boleh. Oh berarti satu mungkin mau di Iya. buat calon penerus. Iya, saya jual satu nggak apa-apa, saya dikasih pilihannya yang mau beli. berarti Niat saya kayak gitu. Yang beli silahkan milih tapi Iya, jangan milih dua-duanya. sendiri. Oh. Bukan saya yang memilihkan, tapi saya suruh milih sendiri. Kalau saya yang memilihkan, nanti saya harus yang bagus kayak gini. Dikira nanti yang beli Iya, pilihannya saya, ya. iya, saya mau jual, saya mau breeding satu ini, saya mau ngerawat sisanya. Ya teman-teman, ini yang ini ya tadi ya. Iya, perlu dikeluarkan enggak itu? anak dari Ini induknya Jojo sama- dimasukkan aja, nanti keluarin itu. Oke, anaknya. siap. Ini udah paham. Lihat teman-teman. Kalau warna jelek. Sini kamera, sini. Lihat teman-teman, ini salah satu anak dari Jojo. Anak Jojo, adik Kebolajar kalau dari jantan. Tapi ini juga ya ibaratnya kalau dibilang itu strategi breedingnya Kang Mat itu Cuma sepertinya. baru
mencret nih baru mulai pulih lagi. Keluar kan nggak apa itu cucu itu. Kalau yang ini Yang cucunya cucu Jojo. yang itu. Kalau Tina. ini juga Ini cucunya Jojo. breedingan Cina atau jenengan ambil Ini dari tani? dari Mas Wendy Bogor ini. Sebenarnya Mas Wendy itu sering dapat kanugrahan dari sini, tapi kurang yakin, kurang sabar, kayak gitu. Berarti diambil ke sini, berarti dijual ke sini itu umur berapa dulu? Ini umur 3 mingguan 3 mingguan. dibawa ke sini. Oke teman-teman, ini spek-spek dari Ini sempian-sempian akhirnya dari belajar ini. Ini cuma kalah warna. Iya. Enggak, ini kan tadi kan indukannya kan kendit, tapi dilihat kayak kebulajar juga nggak kendit, ini juga nggak kendit. Itu Iya. berarti termasuk resep jenengan rahasianya itu bagaimana itu? Ya itu sih kanugrahan. Kanugrahan berarti. Yang jelas itu kan kebanyakan induk warna hitam polos. Itu malah kalau ngeluarin anak keseringan itu ngalungnya luar biasa. Itu. Yang penting itu kalau rahasianya induk hitam itu jangan dikawinkan sama jantan yang merah polos. Itu jangan. Oke. Itu. Nah, itu salah satu ilmu juga, ilmu breeding. Telinganya ya seperti induknya. Kalau ini bulu udah mulai agak Calon lebat ya, calon lebat ini. Kalau ekor permanen insya Allah jumbo. Ini usia berapa bulan, Kang? Ini belum sampai 2 bulan, belum sampai. Belum 2 bulan. Ya, sekitar 54 hari. Di usia belum menyampai 2 bulan aja sudah postur juga sudah bagus-bagus, Kang. Ya. Oke, dimasukkan lagi aja. Ot. Beransak. Oke, kita lihat untuk indukan yang dari pojok dulu, Kang. Lihat ini. Mana? Nah, ini juga ada. Kalau materi di sini tuh nggak ada yang jelek, teman-teman. Dari semuanya. Ini anak Samboyo. Ini jantan juga. Ini jantan ini. Ini anak Samboyo. Anak Samboyo. Ini yang ditempati Mas Agus ya. Ya, ini anak Samboyo. Ini usia berapa bulan? Ini pas lahir itu kontes unggulan. Oh, Ya berarti kurang lebih ya 3 bulanan ya. ya teman-teman, usia 3 bulan, postur segini, terus bulu juga calon Ini bulunya jelek banget ini. bukan Mual jelek, mawil. kotor. Ini mual mawil kayak gini. Kurang halus apa gimana ya? Yang jenengannya lebih paham. Saya kurang tahu ini. Entah barang anti atau gimana, saya nggak begitu paham. Ini berarti jenengan ngawin di sana apa jenengan Iya, beli? saya ngawin. Lah saya jual Samboyo kan murah. Dulu penawaran Samboyo itu waktu segini 25 juta, saya kasihkan Mas Agus itu 20 juta. Kok bisa? Iya, kan namanya juga buat pemula lebih deket, buat percontohan kayak gitu. Biar lebih semangat kan? Iya. Saya nggak ngambil yang lebih mahal tapi barangnya hilang. Itu benar-benar alhamdulillah Mas Agus itu amanah. Dirawat nggak hitung-hitung lah, itu ngerawat Samboyo alhamdulillah itu sangat luar biasa. Terbukti kemarin Nggak pernah juga, kemarin juga di kelas B juga. Kelas B apa kelas A ya? Kelas B, kelas A awal sekarang. Kelas A awal juga kemarin masih masuk 10 besar Kang waktu Ya. di Wonosobo. Ini kayaknya ya kalau di petani udah buat itu di bawah halan-halan kayaknya. Halan-halan. Kalau sampainya ya lagi-lagi enggak anu ya. Ini cucu bintang, kayaknya terganteng cucu bintang ini. Kayaknya ini. Sebenarnya saya kalau mungkin kalau saya jelajah kandang ke kandang-kandang teman-teman yang lain itu pasti nanya mau dijual berapa. Kalau di sini saya nggak berani teman-teman. Yang jelas kalau ada teman yang
ngesir, mau mboyong istilahnya, mau meminang ini Oh, boleh, bebas. Boleh. silakan hubungi saja nomornya. Syukur dibeli semua. Nah, syukur dibeli semua katanya. Kalau yang mampu. Nah, ini induk-induk, ini Iya. bro, ini. Yang mana anak bendol? Ini. Nah, kalau menurut jenengan kambing anak Samboya ini nanti sama bapaknya itu, Saya yakin Bapaknya. ganteng ini. nah itu teman-teman, untuk ke depan Saya jamin tinggal Saya- perawatan. tinggal Saya jamin perawatan. bagus ini. Kalau masih bagus bapaknya berarti Yang rawat. darahnya kalah. Kayak gitu. Kalau darah berkualitas harus anaknya lebih bagus dari bapaknya. Oke. Lanjut kita lihat untuk indukan ini yang sudah hamil tua. Soalnya kalau kita mungkin kita Pakai listrik nggak apa-apa? nggak apa-apa. Kalau kita shoot satu per satu keseluruhan itu yang jelas istimewa semua. Tapi waktu juga kurang pas. Nah, Lahir. nggak usah dikeluarkan. Ya, nek misal lahir segini malahan momen paling apik iki. Nah, situ aja. Dirahasiakan nama sih. Urung-urung. Ini udah latasi berapa kali, Kang? 4 kali. Sudah 4 kali. Termasuk produktif menurut jenengan Iya. apa? Apa cok telat? Enggak pernah telat. Saya tak masuk ke kandang lah. Apa? Nah, tulanan wedhus ambune wedhus. Bojone kotak. Tapi bojone sih mending mambu wedhus timbang mambu parfum memang. Nah, ini teman-teman, ini lagi hamil udah berapa bulan ini? Ini udah mendekati kelahiran. Tinggal menunggu hari. Kalau histori kambing ini dulu jenengan beli atau Beli. dengan sini? Beli. Pasti weleh-weleh juga. Ini belinya ya lumayan dulu. Ini sih Lumayan. pernah saya jual ke petani pemula itu Bogor, namanya Wendy. Di sana 1 bulan melahirkan, dibawa ke sini sama anaknya, sama induknya, dijual lagi. Terus anaknya itu yang satu jantan itu saya jual ke Borobudur, adiknya Pak Medi. Oh ya, apa yang anakannya kemarin ikut Iya, juara pas kelas C? juara kontes di Wonosobo itu kelas C, juara 1 itu anaknya ini. Oh, anaknya ini. Iya, dulu saya jual 8 juta. Kok murah, Kang? Dulu nggak murah. Dulu nggak murah. Itu udah pernah saya tawarin sama teman-teman sini, itu bahkan 5 juta. Tapi Nggak ada yang suka karena dulu bulunya kotor, Hmm. habis mencret. Lah kebetulan waktu itu saya jempe banyak sekali, itu kandangnya nggak muat. Lah terus sebenarnya udah saya simpen kandang atas, nggak saya keluarkan. Terus adiknya Pak Medi sama Pak Medi kesini minta yang itu, udah saya kasihkan 8 juta. 8 juta dulu. Ya, Oke, ini adalah indukan dari kambing di tempatnya Pak Medi yang di Magelang ya. ya. Magelang yang kemarin. Terus salah satu adiknya yang di Pak Medi itu di Temanggung sama di Pasuruan, adiknya lagi di kandang Brongkal Basaib itu yang namanya Madonna, juara 2 kelas C awal. Berarti ini juga bebon cetak ya. Ya, ini Bebon anak cetak. pertama dulu dibeli Dokter Batara, yang kesini Sueb, Mas Sueb Malang. Juga Sultan semua istimewa. teman-teman. Yang kesini itu relasinya Kang Mat itu wah, luar Ini biasa. alhamdulillah ngeluarin Udah anak kemana-mana. 4 kali. 4 kali itu belum ada yang nggak Resep. sesuai sama angen-angennya. Alhamdulillah kanugrahan ya. Ya kalau itu sih ibaratnya nggak ada istilah kebetulan. Itu emang ibaratnya kayak jam terbang jenengan udah lama. Terus dan ilmu titennya kan sudah pasti ada. Kalau kambing kayak gini dijodohkan sama pejantan kayak gini mungkin Bahkan keturunan ini seperti ini ya. induk ini coklat ya, coklat Nah. polos. Ini belum pernah ngeluarin anak yang coklat-coklat. Nah, ini Satu teman-teman. kali ngeluarin anak kepala coklat itu 1 kali. Jerapang. Itu, iya. Kalau ini maksudnya jerapang kan? Jerabang. Itu Jerapang anaknya istimewa. ngalung, kepalanya hitam-hitam terus. Ini sangat istimewa. Ini anaknya di tempatnya petani saya, Parsam itu. Di tempatnya Mas Parsam udah melahirkan. Oke. Terus yang jantan di tempatnya Bilem.
Hilem. Hilem polos. Hmm. Itu anaknya itu. Sangat jumbo jadinya. Saya jodohin sama Jojo. Berarti warna nggak pengaruh di Enggak anaknya? pengaruh, kalau saya itu yang penting itu jangan terpesona sama warnanya. Kalau saya itu bentuknya aja. Iya. Kalau warna itu bisa dibikin rubah nasibnya itu gampang. Justru kalau warna-warna nggak kontesen itu nggak menggoyangkan iman ya Kang? Iya, kalau andai aja ada yang warnanya itu bagi orang-orang penghobi kontes itu jelek, entah itu hitam semua atau doleng-doleng, itu yang penting jangan trotol. Kalau trotol itu turun temurunnya sangat luar biasa, mudah sekali. Itu nggak bisa hilang. Kalau trotol itu ngikut terus trotol. Kalau kambing hitam terus merah itu bisa dirubah-rubah, bisa. Oke. Ini adalah salah satu ilmu breeding dari Kang Matsuko. Jadi kalau pola warna itu masih bisa dinego istilahnya ya. Yang penting jangan trotol. Kalau Yang warna penting jangan trotol trotol. pasti ngikut. Sangat mudah sekali ngikut. Kandangnya sayang. Nanti belum niat dan jenengan belum niat bikin yang Tapi sih istimewa. kalau menurut saya ya, kalau ternak itu kalau kandangnya omber itu hasilnya kurang maksimal. Maksudnya? Berarti kalau kandangnya omber itu kambingnya kurang full. Itu orang kan nggak ada ombernya kalau Oh, nggak iya. disyukurin. Nah, kalau kerudekan kayak gini kan berarti contohnya itu ada isinya kayak gitu. Bahkan sampai kurangan tempat itu, berarti kan ada Ini juga kambingnya. Salome, ini Salome. Nah, itu juga ini Kang. Ini cempetiri atau gimana itu? Enggak ketuman tempat. Nggak ada tempatnya sih. Ini enggak ada tempatnya. Ini beli. Ini cucu bintang juga. Yang sahur. Nah. Yang telinganya sahur. Kalau ini peranakan kandang sini, ini anak Jojo. Induknya ini lurinya sangat luar biasa, ini anak dakir telahir ini. Kalau dakir kan lurinya luar biasa. Emang Mungkin Kambing di kanan jenengan yang paling ekonomis yang ini ya Kang. ya, ini paling murah ini. Tapi ekonominya di Kang Matsuko ya juga ya Ini- tahu sendirilah. Ini seperti ya lebih parah kecilnya Jamal. Kalau ini mukanya kajuk. Ini saya perlihatkan ya. Nih. Penekan ini. Ini lebih parah kecilnya Jamal dulu ini. Nah, telusur. Mukanya ya kayak gini. Kalau Jamal kan lebih parah lagi dulu. Tapi alhamdulillah Jamal itu besarnya ya membanggakan banyak semua ternak. Berkaya semua ternak. Termasuk sedikit juga Jamal itu lahiran sini, lahiran kandangnya Kang Matsuko. Nah, kalau itu Ini anak Jojo. anak Jojo. Cuma jelek tempatnya. Nih. Dah yuk. Mungkin teman-teman tak nganu dengan baik. Kalau kita lanjut videonya nanti mungkin durasi terlalu panjang, jadi nanti kita tinggal bahas dua pejantan cetake dari Kang Matsuko. Untuk video ini saya tutup dulu aja, nanti kita lanjut ke bahas untuk yang jantan, soal durasi sudah terlalu banyak. Sampai jumpa.